Bab 691. Raja Tianxia sudah gila. Clement Xiao bersujud. Nafasnya belum menghilang. Namun kepalanya sudah tertunduk ke bawah dengan lemah. Louis Lu melakukan apa yang sudah dia katakan. Menginjak kepala Clement Xiao. Membuat wajahnya melekat pada tanah. Suasana di sana menjadi hening. Tatapan semua orang terlihat terkejut. Lalu bibir mereka bergetar. Mereka sama sekali tidak bernai percaya. Ternyata Raja Tianxia mengerikan hingga seperti ini. Bahkan Kyoto Ogawa juga seperti itu. Dia sudah tahu Raja Tianxia mengerikan. Hanya saja dia tidak menyangka. Ternyata Clement Xiao juga seperti ayam yang tidak berdaya di tangan Raja Tianxia. Di tengah keterkejutan, dia juga sedikit merasa lega. Dia sudah mengingatkannya beberapa kali. Raja Tianxia tidak sesederhana itu. Namun Clement Xiao tidak percaya. Namun bukankah sekarang kamu percaya bahwa aku tidak menipumu? Kyoto Ogawa berpikir di dalam benaknya. Raja Tianxia, tunggu. Setelah memahami kemampuan Louis Lu yang sebenarnya, bagaimana mungkin Jin Ogawa bisa tenang lagi? Setelah terkejut beberapa saat, dia kembali sadar dan segera membujuk. Louis Lu menginjak kepala Clement Xiao. Lalu melirik Jin Ogawa sembari berkata, "Tunggu apa?" Jin Ogawa dengan menenangkan diri berkata, "Kamu tidak boleh membunuhnya." "Oh, berikan alasan aku untuk tidak membunuh." Clement Xiao sudah menjadi murid dari Dewa Ular Putih. Sekarang dia adalah murid yang paling dibanggakan oleh Dewa Ular Putih. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya. Dewa Ular Putih baru saja menerima Clement Xiao menjadi muridnya. Namun kamu sudah membunuhnya. Jika Dewa Ular Putih mengetahuinya, dia pasti akan marah. Lalu apa hubungannya denganku? Dewa Ular Putih adalah dewa sejati. Kekuatan yang aku dan Clement Xiao dapatkan, bahkan belum 0,1% dari kekuatan Dewa Ular Putih. Apa hubungannya denganku? Jin Kyoto seketika tidak bisa berkata. Dia tidak tahu Raja Tianxia benar-benar tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Melihat dia seperti itu, Jin Kyoto hanya dapat berkata, "Jika kamu membunuh Clement Xiao, Dewa Ular Putih tidak akan melepaskanmu." "Oh, ternyata maksudnya seperti itu. Kenapa kamu tidak langsung mengatakannya saja? Bukankah kamu ini ingin menggunakan Dewa Ular Putih untuk mengancamku? Bukankah seperti itu?" Louis Lu tersenyum dan mengangguk. Jin Kyoto berpikir beberapa saat. Lalu dia mengangguk, "Kamu boleh memahaminya seperti itu. Kekuatan dari Dewa Ular Putih bukanlah kekuatan yang bisa kamu hadapi. Kalau begitu apa yang kamu inginkan?" Louis Lu tersenyum dan bertanya. "Lepaskan Clement Xiao. Maka semuanya akan berlalu. Benda-benda yang sebelumnya diberikan Clement Xiao kepadaku, aku akan mengembalikannya." Jin Ogawa berpikir sejenak, lalu berkata, "Namun aku sudah berkata mau semuanya." Louis Lu berkata. Jin Ogawa mengerutkan alisnya. Lalu berkata, "Raja Tianxia, aku berniat baik mengingatkanmu. Jika kamu membuat Dewa Ular Putih marah, maka siapapun tidak akan untung." "Hehehe." Louis Lu tertawa. Ekspresinya menjadi aneh. Lalu berkata, "Jin Ogawa, apakah kamu tahu? Sebenarnya aku orang yang mudah bernegosiasi. Tetapi, aku tidak suka diancam. Semakin orang mengancamku, maka aku akan menolak. Aku tetap akan melawan. Namun memangnya apa yang bisa kamu lakukan?" Setelah berkata, ekspresi Louis Lu terlihat serius. Dia mengangkat kakinya, lalu menghentak. Gerakan ini terlihat sederhana, namun langsung membuat Clement Xiao pergi ke akhir hayat. Kepalanya langsung meledak seperti semangka.
Darahnya menyiprat ke prasasti aliansi bela diri. Dan membuktikan itu akhir dari kehidupannya. Jim Ogawa tercengang. Keluarga Ogawa yang lain juga tercengang. Beberapa saat kemudian, tubuh Jim Ogawa tersentak. Lalu dengan kesal berkata, Raja Tianxia, kamu tidak tahu diri. Kamu sudah akan mati. Dewa Ular Putih pasti sudah menyadari kematian dari Clement Xiao. Benarkah? Kalau begitu apakah dia merasakan? Aku juga telah menghancurkan patungnya. Apa? Ketika Louis Lu mengatakan hal itu, pupil semua orang menyusut. Selanjutnya, mereka melihat hal yang terkejut. Louis Lu melangkah ke arah kuil. Lalu tangannya menekan kepala dari patung Dewa Ular Putih. Duang. Patung itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Jim Ogawa tercengang, memandangi reruntuhan patung yang hancur. Kepala dari patung Dewa Ular Putih sudah retak menjadi dua bagian. Seketika dia berteriak, Raja Tianxia, kamu sudah gila. Kamu benar-benar sudah gila. Aku sudah gila. Louis Lu tersenyum dan berkata, kamu juga sudah mengatakannya. Selama aku membunuh Clement Xiao, maka Dewa Ular Putih tidak akan melepaskanku. Kalau begitu kenapa aku tidak lebih menggila saja? Bukankah seperti itu? Jim Ogawa tidak memiliki niat untuk menjawabnya lagi. Tidak ada orang yang mendengar apa yang Louis Lu katakan. Karena saat ini benak mereka semua sudah kosong. Benak mereka seperti baru saja meledak. Jadi hanya dapat mendengar suara dengungan. Bagi mereka Dewa Ular Putih adalah dewa sejati. Dia adalah keberadaan yang dihormati. Dan mereka sama sekali tidak berani tidak sopan padanya. Namun sekarang, Raja Tianxia yang tidak tahu mati ini ternyata menghancurkan patung Dewa Ular Putih yang mereka sembah. Ini sudah seperti penghinaan pada dewa. Mereka marah. Di waktu yang bersamaan mereka juga takut. Bahkan patung ini saja tidak bisa dijaga. Jika Dewa Ular Putih tahu, dia pasti akan menghukum mereka. Raja Tianxia bajingan ini tidak bisa dimaafkan. Di kejauhan, di sebuah gua tersembunyi di pegunungan, ada suara teriakan keras yang muncul, bajingan. Berani-beraninya mengusik keagunganku. Cari mati. Duang. Gunung seketika berguncang. Selanjutnya di dalam gua yang gelap, muncul sesosok tubuh putih pucat yang besar. Sosok itu adalah seekor ular besar. Saat ini dia menghempas ekornya. Ratusan batu di langit gua jatuh dan menutup pintu gua. Wush! Ular putih segera merayap dengan cepat. Semua batu yang dia lewati akan hancur. Benar-benar sangat cepat dan ganas. Namun yang aneh adalah, ketika tiba di kaki gunung, ketika ular putih melihat seorang manusia, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia berubah menjadi ular kecil, lalu menggigit lehernya. Bersambung.